Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu semua di dalam keadaan sehat. Oke, isu politik masih bergulir menjelang Pilpres 2024. Ya, fakta per hari ini seperti kita ketahui, pertama adalah Koalisi Indonesia Bersatu, ya, Golkar, P3 dan PAN. Nah, yang kedua adalah mengenai pertemuan antara PKB dan PKS. Tidak lama kemudian PKB merapat ke Gerindra. Ya. Akhirnya terbentuklah istilahnya itu Kebangkitan Indonesia Raya. Artinya PKS ditinggalkan. Nah, yang ketiga, ya ini fakta politiknya, ya para ketua umum, ya termasuk AHY sudah mengunjungi Nasdem. Nah, tidak cukup hanya ketua umum, lalu diikuti dengan kunjungan berikutnya, Bapak SBY beserta AHY bertemu Partai Nasdem. Nah, dilanjutkan lagi, ya adanya reshuffle kabinet. Nah, delala reshuffle kabinet ini kok ya mengarah kepada dua orang. Satu Sofyan Djalil, ya ini bukan rahasia publik bahwa Sofyan Djalil ini bawaannya JK. Nah, yang kedua adalah Muhammad Lutfi yang pernah menjadi menteri saat SBY berkuasa. Nah, kedua orang ini di reshuffle. Nah, artinya apa? Nanti kita akan bahas. Lalu adanya Rakernas, ya, Nasdem yang menghasilkan 3 bakal calon presiden, masih bakal, belum calon presiden, bakal, ya, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Andika Perkasa. Nah, yang saat ini sedang berlangsung adalah Rakernas PDIP, ya, dan Rakernas Partai Keadilan Sejahtera. Nah, Partai Keadilan Sejahtera yang merencanakan akan mengumumkan baca presnya, bakal calon presidennya, nah, ternyata tidak jadi dan merencanakan akan mengunjungi Partai Nasdem. Nah, kalau melihat ya pergerakan partai politik dan tindakan yang diambil Pak Jokowi, ini tentu semua pasti mengarah ke Pilpres 2024. Ya. Jadi yang sudah pasti adalah, ya mungkin belum bisa pasti lah, tapi sudah mengarah ke tahap pasti, yaitu KIB, Golkar, PAN, dan P3. Nah, berikutnya adalah PKB dengan Gerindra. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tidak PKB dengan PKS? Kenapa kok dengan Gerindra? Nah, kalau kita lihat perolehan suaranya, PKB dan Gerindra, mereka sudah bisa menentukan capres dan cawapresnya tanpa partai lain. Ada yang pertama. Yang kedua, tentu PKB akan mencari partai yang potensial. Jadi bukan hanya capresnya saja, tapi partai yang potensial. Artinya apa? Artinya perolehan suaranya besar, ya kan? Konstituennya juga besar. Ya, didukung oleh logistik yang besar. Nah, kalau PKB memilih PKS, kalau menurut saya lebih tidak untung ya, keuntungannya itu kurang gitu.
daripada memilih Gerindra. Yang kedua, PKB belum pernah bekerja sama dengan PKS. Ya, PKB dengan Gerindra itu sudah pernah. Gerindra dengan PKS juga sudah pernah. Jadi kalau menurut saya mungkin PKB lebih cenderung memilih Gerindra. Nah, berikutnya, bagaimana dengan PDIP dan Nasdem? Nah, ini sebetulnya ini yang kita tunggu. Gongnya itu ada di sini. Tapi yang perlu diketahui bahwa Nasdem dan PDIP ya 2 kali pilpres, 2 kali mereka bergotong royong. Ya, kalau pidato Ibu Mega hari ini mengatakan bukan berkoalisi, tapi bekerja sama. Ya, PDIP-nya memperoleh manfaat, Nasdemnya memperoleh manfaat. Pertanyaannya, mungkinkah Nasdem akan menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan? Kalau menurut Cak Ompong, sangat rugi. Sangat rugi. Ya, orang Gerindra aja tidak mau lagi bersama PKS. Lalu, masa Nasdem mau mengulangi kesalahan? Jadi kalau menurut Cak Ompong, akan rugi bergabung dengan PKS. Ya, terus PDIP mungkin nggak dia bergabung dengan Demokrat dan PKS? Wah, ini hil mustahil ini. Kalau ini hil mustahil. Jadi ya terakhir, suka ndak suka, sepertinya Nasdem dan PDIP akan bersatu. Nah, bagaimana agar itu lancar? Ya, bekerja samanya bukan koalisi. Kalau meminjam kata-kata Ibu Mega, berkoalisi, bekerja sama. Disinilah peranan daripada Bapak Insinyur Joko Widodo yang kita telah nobatkan menjadi Kingmaker 2024. Nah, bagaimana dengan PKS dan Demokrat? Nah, kalau Cak Ompong melihat dari apa yang sudah saya sampaikan dan fakta politik per hari ini, justru tindakan para politikus dan partai politik sepertinya ini membagongkan PKS dan Demokrat. Ya, jadi memang ya ada rencana atau strategi besar untuk membagongkan kedua partai ini, yaitu partai PKS dan Demokrat. Nah, seperti apa kelanjutannya kita saksikan lagi kemudian.